Bro, kalau hidup lu sekarang aja masih goyah, gimana nanti di 2030? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Tapi kalau lu diam sebentar dan benar-benar jujur, ada rasa nggak nyaman yang muncul di dalam. Karena kita semua tahu sesuatu sedang berubah. Harga makin naik, persaingan makin keras, teknologi makin cepat. Dan anehnya, meskipun peluang terlihat semakin banyak, justru makin banyak orang yang merasa tertinggal. Kerja lebih keras, tapi tetap kurang. Cari tambahan, tapi tetap habis. Kejar uang, tapi nggak pernah benar-benar tenang. Kenapa bisa begitu, bro? Apa mungkin yang salah bukan pada jumlah uangnya, tapi cara kita memahaminya? Selama ini kita diajarin satu hal, cari uang sebanyak mungkin. Tapi hampir nggak pernah diajarin, gimana cara mempertahankan, mengarahkan, dan menghormati uang itu sendiri. Akhirnya, banyak orang hidup dalam siklus yang sama. Dapat panah pakai panah habis, ulang lagi. Dan tanpa sadar, tahun demi tahun lewat begitu saja, tanpa perubahan yang benar-benar berarti. Yang lebih bahaya lagi, banyak orang merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya rapuh. Gaji masih masuk, jadi merasa aman, masih bisa beli sesuatu, jadi merasa cukup. Padahal, satu kejadian tak terduga aja, bisa langsung mengguncang semuanya. Dan kalau pola ini terus dibawa, menuju 2030, lu nggak lagi cuma berhadapan dengan hidup yang sulit, tapi hidup yang menekan. Karena di masa depan, yang bertahan bukan yang paling pintar cari uang, tapi yang paling sadar dalam mengelola dan memperlakukannya. Bro, coba renungkan ini pelan-pelan. Berapa banyak uang yang sebenarnya sudah lewat di tangan lu selama ini? Dan berapa banyak yang benar-benar tinggal? Pertanyaan ini sederhana, tapi seringkali menyakitkan. Karena jawabannya bikin kita sadar, masalahnya bukan di kurangnya rezeki, tapi di cara kita menjaganya. Uang itu unik. Dia nggak suka dipaksa, tapi juga nggak bisa dibiarkan liar. Kalau lu kejar tanpa arah, dia bikin capek. Kalau lu pegang tanpa kesadaran, dia diam-diam pergi. Dan kalau lu nggak belajar memahami arusnya, mau sebanyak apapun yang datang, hasilnya akan tetap sama, habis, tanpa jejak. Itulah kenapa, bro. Kalau lu benar-benar ingin selamat di 2030, lu nggak bisa lagi hidup dengan cara yang sama seperti sekarang. Lu butuh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hemat atau kerja keras. Lu butuh kesadaran baru, cara berpikir baru, dan kebiasaan yang mungkin kecil, tapi diam-diam mengubah arah hidup lu sepenuhnya. Video ini bukan akan ngajarin lu cara cepat kaya, bukan juga trik instan yang sering dijual di luar sana, tapi sesuatu yang lebih jujur, lebih keras, dan mungkin sedikit menyentuh bagian diri yang selama ini lu hindari. Karena di balik semua ketidakcukupan, di balik semua rasa khawatir tentang masa depan, ada satu hal yang jarang disadari. Cara lu memperlakukan uang hari ini adalah bayangan hidup lu di masa depan. Dan di video ini, gue akan buka 5 hal yang harus lu lakukan sekarang kalau lu nggak mau jadi salah satu orang yang kaget saat 2030 benar-benar datang. Tapi sebelum itu, coba tanya diri lu satu hal ini, bro. Selama ini, lu sebenarnya lagi membangun masa depan atau cuma bertahan tanpa arah? Bro, sebelum kita ngomongin langkah, strategi, atau kebiasaan, kita harus lurusin dulu satu hal yang sering banget diabaikan. Apa sebenarnya arti uang dalam hidup kita? Dari zaman dulu, uang itu cuma alat tukar. Orang barter barang, lalu muncul sistem nilai, sampai akhirnya lahirlah uang sebagai perantara. Sederhana, tapi seiring waktu, maknanya berubah. Uang bukan lagi sekedar alat. Dia jadi simbol status, simbol keamanan, bahkan simbol harga diri. Dan tanpa sadar, manusia mulai memperlakukan uang bukan sebagai sesuatu yang digunakan, tapi sesuatu yang menentukan siapa dirinya. Makanya gak heran, bro, banyak orang kejar uang mati-matian, bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut dianggap kurang, takut terlihat gagal, takut tertinggal, takut tidak cukup di mata orang lain. Akhirnya, hidup bukan lagi tentang kebutuhan, tapi tentang pembuktian. Dan disitulah jebakan pertama dimulai. Lu lihat orang lain beli sesuatu, lu ikut. Lu lihat gaya hidup tertentu, lu merasa harus punya juga. Padahal, dalam diam, keuangan lu mulai goyah. Tapi karena semua terlihat normal, lu terus lanjut. Ini yang sering gak disadari. Banyak orang sebenarnya tidak miskin karena kurang uang, tapi karena kehilangan arah dalam menggunakan uang. Mereka dapat, tapi nggak tahu tujuan. Mereka punya, tapi nggak punya kendali. Dan yang lebih dalam lagi, bro, ada juga yang kebalikannya. Bukan cuma mengejar, tapi justru takut kehilangan. Setiap keluar uang rasanya berat. Setiap ada kebutuhan langsung cemas.
Hidup jadi penuh perhitungan, tapi tanpa ketenangan. Ini juga jebakan, karena akhirnya uang bukan lagi alat bantu hidup, tapi jadi sumber tekanan. Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya ada di kesadaran. Selama ini kita diajarin cara mencari uang, tapi jarang banget diajarin cara memahami uang. Padahal uang itu netral. Dia nggak jahat, dia nggak baik, dia cuma mengikuti bagaimana kita memperlakukannya. Kalau lu ceroboh, dia pergi. Kalau lu panik, dia bikin sempit. Kalau lu sadar, dia mulai terarah. Makanya bro, orang yang benar-benar paham uang, biasanya hidupnya lebih tenang. Bukan karena mereka selalu punya banyak, tapi karena mereka ngerti alurnya. Mereka tahu kapan harus menahan, mereka tahu kapan harus menggunakan. Dan yang paling penting, mereka nggak lagi menjadikan uang sebagai tujuan utama, tapi sebagai alat untuk hidup yang lebih sadar. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam banget maknanya. Karena saat uang jadi tujuan, lu nggak akan pernah merasa cukup. Tapi saat uang jadi alat, lu mulai punya kendali. Dan di titik itu, hidup berubah pelan-pelan. Bro, coba lu renungkan ini. Selama ini, lu ngejar uang untuk hidup, atau hidup lu justru dikendalikan oleh uang? Karena banyak orang nggak sadar, mereka pikir lagi mengejar kebebasan, padahal sebenarnya sedang membangun ketergantungan. Kerja terus, tapi takut berhenti. Dapat uang, tapi takut habis. Punya penghasilan, tapi nggak punya ketenangan. Dan kalau pola ini terus dibawa sampai 2030, masalahnya bukan cuma soal cukup atau nggak cukup, tapi soal bertahan atau tenggelam. Karena dunia ke depan lebih menghargai orang yang sadar daripada yang sekedar sibuk. Lebih berpihak pada yang terarah daripada yang asal jalan. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya nanti, lu harus pegang satu hal ini kuat-kuat bro. Uang bukan tujuan akhir, dia hanya alat. Dan cara lu menggunakan alat itu hari ini akan menentukan apakah lu akan bertahan atau justru tersingkir di masa depan. Bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dianggap sepele, tapi justru paling menentukan. Dasar mengelola uang. Bukan strategi rumit, bukan investasi tinggi, tapi hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dan anehnya, justru disitulah hidup seseorang berubah. Lu harus paham satu hal dulu. Sebelum strategi, ada kesadaran. Banyak orang langsung loncat ke cara cepat berkembang. Investasi ini, peluang itu, tapi mereka lupa satu hal mendasar. Kalau lu nggak sadar cara uang lu keluar, maka seberapa besar pun yang masuk, hasilnya tetap sama. Habis. Tanpa arah, tanpa jejak. Makanya bro, langkah pertama bukan menambah, tapi menyadari. Sadar kemana uang lu pergi setiap hari. Karena jujur aja, kebocoran terbesar itu bukan dari hal besar, tapi dari hal kecil yang terus berulang. Ngopi tiap hari tanpa mikir, check out impulsif karena diskon, langganan ini itu yang bahkan jarang dipakai. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulin, itu bukan lagi kebiasaan, itu pola. Dan pola inilah yang diam-diam membentuk masa depan lu. Coba bayangin ini. Uang itu seperti air. Kalau lu punya ember, tapi ada lubang kecil di bawahnya, air tetap akan habis. Walaupun lu isi terus. Dan yang bikin bahaya, lubang itu sering nggak kelihatan. Karena terlalu kecil, terlalu biasa. Makanya bro, mulai dari hal sederhana. Catat. Bukan untuk ribet, tapi untuk sadar. Ketika lu mulai lihat sendiri kemana uang lu pergi, ada sesuatu yang berubah di dalam. Lu nggak lagi asal keluarin, lu mulai mikir, dan dari situ, kendali mulai terbentuk. Lalu yang kedua, belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini klasik, tapi jarang benar-benar dipraktikan. Kebutuhan itu menjaga hidup, keinginan itu memperindah hidup. Dua-duanya nggak salah, tapi masalahnya, banyak orang menukar prioritasnya. Keinginan didahulukan, kebutuhan ditunda, masa depan diabaikan. Akhirnya hidup terasa penuh, tapi kosong. Punya banyak barang, tapi nggak punya keamanan. Dan ini yang bikin banyak orang terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya rapuh. Bro, coba tanya diri lu sendiri. Berapa banyak dari pengeluaran lu yang sebenarnya nggak penting? Dan lebih dalam lagi, apakah lu benar-benar memilih atau cuma terbawa? Karena tanpa sadar, banyak keputusan finansial kita bukan datang dari kebutuhan, tapi dari dorongan sesaat. Dari emosi, dari lingkungan, dari kebiasaan yang nggak pernah kita pertanyakan. Dan disinilah disiplin mulai berperan. Disiplin itu bukan tentang keras ke diri sendiri, tapi tentang jujur. Jujur sama prioritas, jujur sama tujuan, jujur sama kondisi. Disiplin kecil,
Seperti nahan diri sekali aja, itu bukan hal besar. Tapi kalau diulang, dia jadi identitas. Dan identitas itulah yang membentuk hidup. Banyak orang nunggu momen besar untuk berubah. Padahal perubahan nyata lahir dari hal kecil yang konsisten. Bro, lu nggak perlu langsung sempurna, nggak perlu langsung rapi. Tapi lu harus mulai sadar. Karena begitu kesadaran itu muncul, semua keputusan lu pelan-pelan berubah. Dan di titik itu, lu nggak lagi sekedar punya uang, tapi mulai mengendalikan arah hidup lu sendiri. Sekarang pertanyaannya, selama ini, lu yang pegang uang, atau uang yang diam-diam pegang hidup lu? Bro, sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, tapi justru paling dalam pengaruhnya. Makna berbagi. Banyak orang kalau dengar kata berbagi, langsung mikir soal jumlah. Harus banyak, harus besar, harus terasa. Padahal, inti dari berbagi bukan di angka, tapi di kesadaran. Karena gini, cara lu memberi itu mencerminkan cara lu melihat uang. Kalau setiap keluar uang rasanya takut, kalau setiap memberi terasa berat, itu bukan soal pelit, itu tanda ada rasa kurang yang masih kuat di dalam. Dan selama rasa itu masih ada, sebanyak apapun yang lu punya, nggak akan pernah terasa cukup. Ini paradoks yang jarang disadari, bro. Semakin seseorang melekat pada uang, semakin dia takut kehilangan, semakin dia merasa kurang. Tapi di sisi lain, semakin seseorang paham alur uang, semakin dia sadar kapan menahan dan kapan melepas, justru dia merasa cukup. Bukan karena dia punya segalanya, tapi karena dia nggak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Berbagi itu bukan berarti mengurangi, tapi melatih kepercayaan. Bahwa rezeki itu mengalir, bukan ditimbun. Coba bayangin ini. Air yang mengalir akan tetap jernih. Tapi air yang ditahan terus, lama-lama keruh. Uang juga begitu. Kalau hanya masuk, tapi nggak pernah keluar dengan sadar, dia nggak membawa makna, hanya numpuk tanpa arah. Tapi kalau dia mengalir, digunakan dengan niat yang jelas, dikeluarkan dengan kesadaran, dia bukan cuma jadi alat, tapi jadi energi yang menghidupkan. Dan di titik ini, bro, lu mulai masuk ke level yang berbeda dalam melihat uang. Bukan lagi sekedar berapa yang gue punya, tapi apa yang gue lakukan dengan apa yang gue punya. Karena pada akhirnya, keseimbangan keuangan itu bukan cuma soal menabung, bukan cuma soal menghasilkan lebih banyak, tapi soal aliran. Masuk dengan sadar, keluar dengan sadar. Dan yang paling penting, tanpa rasa terpaksa. Bro, coba jujur lagi. Selama ini hubungan lu dengan uang itu seperti apa? Apakah lu selalu merasa kurang? Atau justru sering merasa takut kehilangan? Atau mungkin, lu bahkan nggak pernah benar-benar memikirkan hubungan itu sama sekali. Karena disitulah kuncinya. Banyak orang fokus memperbaiki angka, tapi lupa memperbaiki cara pandang. Padahal, cara pandang itulah yang menentukan keputusan. Keputusan menentukan kebiasaan, dan kebiasaan menentukan hidup. Dan satu hal lagi yang sering banget dilupakan. Berbagi itu bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri dengan cara yang benar. Memberi waktu untuk belajar, memberi ruang untuk berkembang, memberi kesempatan untuk berubah. Karena kalau lu terus hidup tanpa arah, tanpa refleksi, uang sebanyak apapun gak akan pernah cukup untuk menyelamatkan hidup lu. Makanya bro, kalau lu benar-benar ingin selamat di 2030, lu harus mulai melihat uang dengan cara yang lebih dalam. Bukan cuma sebagai alat bertahan, tapi sebagai cermin kesadaran. Dan di titik ini, gua nggak mau cuma ngomong. Gua pengen denger dari lu. Menurut lu, selama ini uang lebih sering membawa ketenangan atau justru tekanan? Dan kalau lu mau jujur, apa satu kebiasaan kecil yang selama ini diam-diam bikin keuangan lu bocor? Tulis di kolom komentar, karena kadang kesadaran terbesar datang dari kejujuran yang paling sederhana. Bro, kalau lu sampai di titik ini, berarti ada sesuatu yang lagi bergerak di dalam diri lu. Mungkin kecil, mungkin belum jelas, tapi ada rasa bahwa selama ini ada yang perlu diubah. Dan itu bagus, karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Sekarang kita tarik semuanya pelan-pelan, menuju satu titik yang utuh. Lu nggak butuh jadi orang paling kaya untuk selamat di 2030. Tapi lu butuh jadi orang yang paling sadar. Sadar kemana uang lu pergi. Sadar kenapa lu mengeluarkannya. Sadar kapan harus menahan dan kapan harus melepas. Dan dari semua yang kita bahas, inilah 5 hal yang harus lu lakukan sekarang. Pertama, sadari arus uang lu. Bukan sekedar lihat saldo, tapi pahami alurnya. Karena apa yang gak lu sadari akan diam-diam mengendalikan. Kedua, perbaiki kebiasaan kecil. Bukan yang besar dulu, tapi yang sering. Karena hidup lu dibentuk bukan dari keputusan sekali,
tapi dari yang berulang. Ketiga, bedakan kebutuhan dan keinginan. Bukan untuk menahan diri terus, tapi untuk memberi arah. Mana yang penting, mana yang bisa menunggu. Keempat, bangun disiplin yang jujur. Bukan disiplin karena takut, tapi karena lu tahu tujuan lu kemana. Dan yang terakhir, belajar berbagi dengan sadar. Bukan karena harus, tapi karena lu memahami bahwa rezeki itu mengalir, bukan disimpan mati. Bro, semua ini terdengar sederhana. Tapi justru karena sederhana, banyak orang mengabaikannya. Mereka nunggu cara besar, padahal hidup mereka bocor dari hal kecil. Dan yang bikin lebih dalam lagi, masalah keuangan itu jarang benar-benar tentang uang, tapi tentang cara berpikir, tentang kebiasaan, tentang hubungan lu dengan rasa cukup, dan rasa takut. Kalau itu nggak diberesin, mau berapapun penghasilan lu naik, hasilnya akan tetap sama. Capek, tanpa arah. Makanya, kalau lu ingin selamat di 2030, jangan mulai dari luar, mulai dari dalam. Dari cara lu melihat, dari cara lu memilih, dari cara lu menghargai apa yang sudah ada. Karena pada akhirnya, uang itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma berpindah dari tangan yang nggak sadar ke tangan yang lebih siap. Sekarang pertanyaannya bro, lu mau tetap jadi orang yang mengejar atau mulai jadi orang yang siap menerima dan menjaga? Pilihan itu bukan nanti, tapi sekarang.